Bismillah, alhamdulillah, alladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi. Allahumma akhdini bil ilmi wa zayyini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya dan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda termulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, segenap sahabatnya, segenap tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah nanti di hari kiamat kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian pada pagi ini masih menjelaskan kitab Fathul Qorib yang isinya adalah penjelasan tentang ilmu fikih, yang mana pada pagi ini bagian melanjutkan yang minggu kemarin. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Minggu kemarin kita selesai menjelaskan syarat-syarat tayamum, diperbolehkannya tayamum. Pagi ini kita akan menjelaskan wa faraiduhu arba'atu asya'a, akan menjelaskan fardunya tayamum. Kata para ulama ahli
fardunya tayamum ataupun kewajiban ketika kita tayamum itu semuanya ada empat. Ada empat kewajiban ataupun ada empat kefarduan yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan tayamum. Walaupun tayamum ini kayaknya di kita itu agak kurang kepake, tapi daerah-daerah yang tandus seperti Hadrul Maut, Yaman, daerah-daerah tandus itu kan tayamum itu sering dipakai. Kalau di kita kan air masih banyak, badan masih sehat, tapi gak jadi masalah, ilmu tetap harus kita tahu. Mana yang empat kewajiban tayamum? Kata para ulama, ahaduha an-niyatu. Yang pertama kewajiban tayamum ataupun fardunya tayamum itu niat. Jadi niat ketika dia tayamum. Berarti kalau orang tayamum tapi tidak niat, itu nggak sah tayamum. Karena konteks dalam agama akan bernilai sesuatu yang kita kerjakan dan akan berbeda pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Itu tergantung bagaimana niatnya. Jadi niat itu tamyizun ibadah lil ibadah. Yang kedua niat itu tamyizun ibadah lil adat. Pertama niat itu untuk membedakan mana ibadah dan ibadah, sehingga perbedaan ibadah itu bisa berbeda dengan berbedanya niat. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat sama, bacaan Fatihahnya sama-sama 2 rakaat. Apa yang menjadikan pembedanya? Niat. Mandi biasa dengan mandi adus itu kan sama. Mandi biasa dengan mandi adus sama-sama mandi. Apa yang membedakan? Niat. Berarti niat itu tamyizun ibadah lil ibadah, untuk membedakan ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, niat itu tamyizun ibadah lil adat, untuk membedakan mana ibadah dan kebiasaan yang kita lakukan. Fa inna wa al-mutayammimu al-fardhu wan naflah. Cuma dalam niat tayamum ini bisa 3. Pertama, bisa orang yang melakukan tayamum niatnya niat fardu dan niat sunnah. Jadi saya tayamum untuk memperbolehkan fardu dan memperbolehkan sunnah. Jadi kalau mau sholat zuhur, saya tayamum niat untuk memperbolehkan sholat zuhur dan memperbolehkan sholat qobliyah zuhur. Jadi niat yang pertama adalah fa inna wa al-mutayammamu al-fardhu wan naflah. Kalau ada orang niat yang tayamum niatnya buat fardu, ada orang yang tayamum niatnya buat fardu dan buat sunnah, maka istabahahuma, maka dengan niat fardu dan sunnah itu maka diperbolehkan
satu tayamum dipakai untuk satu fardu dan sunnah. Istabahahum. Jadi boleh kalau niatnya dia niat tayamumnya untuk melakukan fardu dan niat tayamumnya untuk melakukan sunnah, maka dua-duanya nanti boleh. Satu tayamum dipakai satu wajib dan sunnah. Boleh. Bagaimana niatnya? Kalau seseorang niat fardu, niat tayamum untuk melakukan fardu, tayamum niat untuk melakukan sunnah. Di antara contohnya kata para ulama, nawaitu istifa'atu fardis sholati aw fardit aw nawaitu yang ini nawaitu istifa'atu fardis sholati wa nafliha. Jadi lafaz niatnya itu nawaitu istibahatu fardis sholati wa nafliha. Ya Allah, nawaitu niat aku tayamum. Ada yang pakai nawaitu tayamum istibahati sholatil fardi wa nafliha. Ada ulama yang tidak memakai tayamum, nawaitu istibahati fardis sholati wa nafliha. Terserah. Kalau yang jelas ada istibahah, jadi niatnya bisa dua Pak. Ini harus paham masalah niat, karena banyak orang yang sekarang niatnya itu salah kaprah. Jadi talafut bin niat dianggap niat. Dalam sholat pun sama sekarang. Jadi ketika ada orang sholat, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, dianggapnya itu adalah niat. Sehingga pas takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi gak pakai niat dalam hatinya, cukup dengan mengucapkan talafut bin niat. Itu kan salah paham. Entah ada orang yang takbirnya cepat, Allahu Akbar, itu kan perlu dipertanyakan bagaimana masuk niatnya. Kalau kita kan Allahu Akbar, ada jarak untuk memasukkan niat dalam sholat. Kalau orang yang Allahu Akbar, niatnya gimana? Dalam hatinya. Ini banyak yang salah paham. Jadi dianggapnya talafut bin niat, mengucapkan niat, itu adalah niat. Padahal niat itu tempatnya adalah al-qalbu, dalam hati kita. Kalau talafut mengucapkannya itu adalah sunnah. Awas jangan sampai salah paham, karena ini baru sholatnya sudah lewat ini. Kemarin saya kalau minggu di sini panggung saya. Itu orang hebat amat sholatnya, Allahu Akbar. Kata saya cepet amat takbirnya ya. Gimana masukin niatnya? Ternyata dianggapnya usolli fardhu itu adalah niat. Jadi salah paham Mas ya. Makanya kalau kurang paham dalam masalah sholat ataupun yang lainnya, nanti silakan ditanyain aja supaya kita paham beribadah itu bagaimana. Jadi jangan sampai kita mengadakan pengajian tapi kita tidak paham tentang apa yang sudah dijelaskan. Jadi yang pertama, niat tayamum itu pertama bisa niat tayamum untuk fardu dan sunnah. Jadi dua ini. Berarti niatnya nawaitu tayamum listibahati sholatil fardhi wa nafliha.
aku bertayamum untuk memperbolehkan melakukan sholat fardu dan sholat sunnah. Boleh. Au fardhi faqat. Yang kedua, bisa orang yang tayamum itu hanya untuk melakukan fardu. Berarti niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Niat aku tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu. Jadi ini cuma niatnya satu. Jadi niat tayamum untuk sekedar melaksanakan sholat fardu saja. Bagaimana kalau ada orang niatnya seperti itu? Istibaha ma'ahu an-nafla. Maka dengan niat wajib saja, fardunya saja itu tetap diperbolehkan melakukan sunnah. Jadi orang yang niat tayamumnya fardu doang, niat saya tayamum untuk memperbolehkan sholat fardu, maka walaupun niatnya fardu saja, boleh nanti setelah fardu melakukan sholat sunnah. Bahkan kata para ulama, wassolatul janazati boleh kita tayamum niat buat fardu, setelah fardu dipakai langsung untuk sholat jenazah. Padahal kan konteks awal dalam tayamum itu satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau kata para ulama, boleh satu kali tayamum dipakai satu sholat fardu dan sholat sunnah. Kenapa boleh sholat sunnah dilakukan? Karena wasunnatu mutaba'atun lil fardhi. Karena sunnah itu adalah sesuatu yang mengikuti terhadap fardu. Makanya kalau orang niat tayamumnya buat fardu dan sunnah, jelas itu boleh melakukan fardu dan boleh melakukan sunnah. Tapi kalau seseorang niat tayamumnya buat fardu saja, itu boleh melakukan fardu, bahkan kata para ulama ditambah boleh juga melakukan sunnah, walaupun sunnahnya sunnah sholat jenazah. Jadi satu fardu dipakai sholat wajib, lalu dipakai sholat jenazah. Itu kata para ulama itu diperbolehkan. Jadi boleh Pak, satu wajib dan satunya lagi untuk sholat jenazah. Kenapa boleh satu tayamum dipakai satu fardu dan sholat jenazah? Dijawab li'annaha bimanzilatin nafli. Karena sholat jenazah itu martabatnya sama seperti sholat sunnah. Jadi sholat jenazah itu martabatnya sama seperti sholat sunnah. Makanya boleh melakukan sholat fardu lalu sholat sunnah dengan satu kali tayamum. Yang ketiga, boleh niat tayamum itu awil nafli faqat. Dia niatnya untuk melakukan sunnah saja. Saya tayamum untuk melakukan sunnah. Contoh, nawaitu
isbahati naflis sholati, niat aku bertayamum untuk melakukan sholat sunnah. Bagaimana kalau ada orang tayamum niatnya cuma melakukan sunnah saja, lam yastabi ma'ahu al-fardhu, maka tidak boleh dipakai dengan fardu. Jadi kalau niat tayamumnya fardu doang, itu boleh dipakai dengan sunnah. Kalau niat tayamumnya untuk melakukan sunnah saja, itu tidak boleh dipakai dengan fardu. Itu tayamum, Pak. Jadi berarti niat dalam tayamum itu bisa tiga. Pertama, bisa niat tayamum untuk melakukan yang fardu dan yang sunnah. Yang kedua, tayamum bisa niat dipakai untuk menghilangkan, untuk melakukan fardu saja, dan boleh diselipkan sunnah. Ada lagi yang ketiga, tayamum niatnya untuk melakukan yang sunnah, maka maaf, tidak boleh dipakai dengan yang wajibnya. Jadi kalau niat wajib yang sunnahnya boleh, kalau niat sunnah yang wajibnya kagak boleh. Itu yang pertama. Wa